Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Win Wulandari dengan NPM 211080188. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sholat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Fikriansah MPD. Mari kita simak bersama-sama ya. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, dan doa adalah sebuah permohonan. Sebagaimana tertera di dalam firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. B. Dasar hukum dan tujuan sholat. Dasar kewajiban sholat ini adalah Al-Quran dan hadis. Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Salah satu hadis yang menjelaskan dasar hukum sholat yaitu dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun tujuan sholat, selain untuk menggugurkan dosa, sholat juga dapat mendekatkan diri pada Allah SWT, dapat menenangkan hati, memohon pertolongan Allah SWT, dan menjadi sumber energi bagi jiwa. Manfaat gerakan sholat juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik. C. Macam-macam sholat. Ada 2 macam-macam sholat, yaitu 1. Sholat fardu, yaitu sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu hukumnya fardu ain, yakni wajib kepada individu. Sholat fardu ada 5, yaitu 1. Subuh 2 rakaat, 2. Duhur 4 rakaat, 3. Asar 4 rakaat, 4. Maghrib 3 rakaat, dan Isya 4 rakaat. 2. Salat sunnah merupakan ibadah yang dapat dikerjakan di luar pelaksanaan salat wajib 5 waktu. Ibadah ini akan mendatangkan pahala bagi yang mengerjakannya, namun tidak akan mendatangkan dosa bagi yang meninggalkannya. Salat sunnah ada banyak, diantaranya adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat taubat, salat istirahah, salat duha, dan masih banyak lagi. D. Syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajibnya sholat yaitu beragama Islam, balik, dan berakal. Syarat sah sholat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, sudah waktunya waktu sholat, sudah masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. E. Rukun sholat. 1. Niat, 2. Berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, salat pada Nabi Muhammad, salam, dan yang terakhir adalah tertib. F. Waktu-waktu salat fardu. Salat subuh dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari.
Sholat duhur dari condongnya matahari sampai pada bayangan sepaan dengannya. Sholat asar dari berakhirnya sholat duhur sampai terbenamnya matahari. Sholat maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Sholat isya dari hilangnya mega merah sampai dengan terbit fajar. G. Sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal, baik karena sakit maupun kondisi sekitar seperti di dalam kendaraan. Seperti sabda Nabi SAW tentang orang sedang sakit, jika kuasa seseorang sholatlah dengan berdiri, jika tidak kuasa sholatlah sambil duduk. H. Macam-macam sholat sunnah. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, dan masih banyak lagi. I. Cara menjamak dan mengqashar sholat. 1. Jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan dengan cara meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib. 2. Jamak takhir. Sementara jamak takhir adalah menggabungkan dengan cara meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang terakhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu isya. Tata cara sholat qashar. Sholat qashar adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Terdapat 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yakni zuhur, asar, dan isya, yang mana aslinya berjumlah 4 rakaat. Jika diqashar maka dikerjakan cukup 2 rakaat. C. Cara menentukan arah kiblat. Yang pertama, kenali posisi kamu terhadap Mekah. 2. Menggunakan kompas. Yang ketiga, menggunakan patokan posisi matahari menggunakan jarum jam tangan. Itulah tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.